Selamat pagi para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Selamat datang di Wudiko Channel, Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya, Biku Wudiko. Pada pagi yang baik, pagi yang bahagia, pagi yang gembira, pagi yang cerah ini, kembali saya akan menyampaikan kisah-kisah inspiratif atau cerita-cerita Dhamma inspiratif yang dikutip dari cerita Dhammapada Atthakatha. Kesempatan ini saya akan menyampaikan syair Dhammapada Atthakatha syair 48, yaitu kisah tentang Pati Pujika Kumari, seorang wanita yang meninggal dari alam dewa Tawatimsa kemudian lahir di alam manusia, di mana di alam manusia itu dia selalu berbuat baik dengan sering berderma atau berdana kepada biku sangga dan juga sering mengunjungi wihara, ya. Di alam manusia diceritakan eh, Pati Pujika Kumari ini juga memiliki anak, ya, memiliki anak di mana ketika dia meninggal juga dari alam dewa, lahir kembali ketika dia meninggal di alam manusia, ya, ia pun lahir kembali di alam dewa Tawatimsa. Baiklah, agar para sahabat Dhamma bisa mendengarkan kisah secara utuhnya supaya Anda bisa nanti menemukan poin penting apa, nilai moral apa dari cerita atau kisah-kisah inspiratif yang saya sampaikan ini. Maka saya berharap kepada para sahabat Dhamma untuk mendengarkan dan menonton video ini sampai selesai. Sehingga dengan Anda menonton sampai tuntas, di situ nanti para sahabat Dhamma akan menemukan nilai moral apa yang bisa diambil, bisa diterapkan atau bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, saya akan langsung menceritakan kisahnya. Para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada, Pati Pujika Kumari adalah seorang wanita dari Sawati. Dia menikah pada usia 16 tahun dan mempunyai 4 orang putra, ya, memiliki 4 orang anak. Pati Pujika Kumari ini merupakan seorang wanita yang baik, ya, wanita yang baik budi dan murah hati, suka memberikan dana, makanan, dan kebutuhan lain kepada para biku. Dia juga sering pergi ke wihara dan membersihkan halaman, ya, mengisi tempat air, dan memberikan pelayanan lainnya, ya, seperti ibu-ibu atau umat Buddha sekarang lah, kadang-kadang pergi ke wihara untuk membersihkan atau membantu-bantu wihara, membersihkan wihara, ya, kurang lebih seperti itu yang dilakukan oleh eh, Pati Pujika Kumari ini, ya, Pati Pujika Kumari. Nah, Pati Pujika juga mempunyai kemampuan, ya. Wanita yang bernama Pati Pujika Kumari ini memiliki kemampuan jati sara. Nama kemampuannya jati sara, yaitu kemampuan batin, ya, kemampuan batin untuk mengingat kehidupan yang lampau, di mana dia adalah seorang istri Malakbari, seorang istri Malakbari yang tinggal di alam dewa Tawatimsa. Dia juga ingat bahwa dia telah meninggal dunia di alam dewa ketika para dewa sedang berjalan-jalan dan menikmati kesenangan di taman dan memetik bunga-bunga. Ia mampu mengingat kehidupannya lampaunya, dia meninggal itu dari alam dewa Tawatimsa. Maka setiap saat dia berdana kepada para biku dan melakukan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Dia pun berharap nanti setelah meninggal dapat dilahirkan kembali di alam dewa Tawatimsa sebagai istri Malabari suaminya dahulu. Nah, waktu dia sering berbuat baik, ya, berderma makan kepada para biku sangga, dia membuat satu aspirasi, ya, satu niat atau tekad di mana nanti kalau meninggal mudah-mudahan dia dilahirkan kembali di alam dewa Tawatimsa sebagai istri dari Malakbari. Malakbari
Suaminya itu namanya Malakbari. Nah, suatu hari Patik Pujika jatuh sakit dan meninggal dunia pada sore itu juga. Seperti apa yang dia inginkan, dia dilahirkan kembali di alam dewa Tawatimsa sebagai istri Malakbari. 100 tahun di alam manusia sama dengan 1 hari di alam dewa Tawatimsa. Malabari dan istri-istrinya yang lain masih bermain-main di taman. Dan kepergian Patik Pujika hampir tidak dirasakan oleh mereka. Maka ketika dia kembali bergabung dengan mereka, Malakbari ini menanyakan kemana Patik Pujika ya, Patik Pujika pagi hari tadi. Dia bertanya kepada istrinya, tadi pagi itu pergi kemana? Ya, tadi pagi itu pergi kemana? Ya, padahal Patik Pujika ini di alam manusia itu udah 100 tahun. Ya udah berada di alam manusia itu udah 100 tahun. Dia kemudian menceritakan ya, Patik Pujika Kumari ini menceritakan kematiannya di alam alam Tawatimsa dan kelahirannya kembali di alam manusia. Pernikahannya dengan seorang manusia dan juga tentang bagaimana dia telah mempunyai 4 orang putra. Kematiannya di alam manusia dan lahir kembali di alam Tawatimsa. Ya. Patik Pujika Kumari ini menceritakan kepada suaminya tentang kematiannya dari alam dewa, lahir di alam manusia, dan kematiannya di alam manusia, lahir kembali di alam dewa Tawatimsa. Nah, ketika para biku mendengar kematian Patik Pujika Kumari, mereka bersedih. Para biku merasa bersedih karena biasanya di pagi hari, siang hari ya, si Patik Pujika Kumari ini rajin ya berderma makanan kepada mereka. Kemudian mereka menghadap Sang Buddha dan melaporkan kematian Patik Pujika. Orang yang sering memberikan dana makanan pada pagi hari, kata para biku, telah meninggal pada sore hari. Kejadian ini dilaporkan kepada Buddha oleh para biku tersebut. Kemudian Sang Buddha menjawab bahwa kehidupan suatu makhluk sangat singkat. Dan sebelum mereka puas dengan kesenangan-kesenangan indranya, kematian telah menguasainya. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair 48 berikut ini. Orang yang mengumpulkan bunga-bunga kesenangan indera, yang pikirannya kacau dan yang tak pernah puas, akan berada di bawah kekuasaan sang penghancur kematian. Jadi para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada, nilai moral atau poin penting yang bisa kita ambil dari kisah ini, yang bisa kita petik dari cerita ini, bahwasannya kita diajarkan di dalam kehidupan ini bagaimana kita senantiasa selalu berbuat kebajikan, berbuat baik. Dengan perbuatan baik inilah nanti yang akan menjadi pelindung kita, yang akan mendorong kita kemana nanti menentukan kelahiran kita berikutnya. Seperti yang dilakukan oleh wanita tersebut, ya, oleh wanita yang bernama Patik, ya, Patik Pujika Kumari ini, ia senantiasa selalu berbuat baik, melakukan perbuatan baik, kemudian membuat satu aspirasi atau tekad, kelak semoga nanti setelah dia meninggal bisa terlahir di alam surga atau di alam dewa. Pada kenyataannya setelah meninggal akhirnya ia pun kembali terlahir di alam dewa dan bisa bersama lagi dengan suaminya di alam dewa Tawatimsa. Nah, disinilah kita diajarkan bagaimana pentingnya melakukan satu perbuatan baik, pentingnya melakukan perbuatan-perbuatan kebajikan yang bisa menjadi sumber kekuatan bagi kita sebagai sumber pelindung bagi diri kita sendiri untuk bekal dalam kehidupan berikutnya. Karena apa?
pelindung sesungguhnya atau penolong sesungguhnya itu adalah perbuatan kita, bukan orang lain, bukan makhluk lain. Yang menjadi pelindung kita, yang menjadi penolong kita itu adalah perbuatan kita sendiri. Jika perbuatan baik yang senantiasa kita lakukan di dalam kehidupan ini, jika kebajikan-kebajikan yang kita lakukan terus di dalam kehidupan ini, maka itu akan menjadi penolong dan pelindung kita untuk terlahir di alam bahagia. Tetapi sebaliknya, jika hal-hal buruk yang sering dilakukan di dalam kehidupan ini, itu nanti yang akan mendorong seseorang bisa terlahir di alam menderita. Oleh karenanya, dari kisah ini, kita bisa mempraktekkan perbuatan-perbuatan baik seperti yang dilakukan oleh Patih Pujika Kumari tersebut. Agar setelah kehidupan akan datang atau setelah kita meninggal dari kehidupan sekarang ini, kita bisa terlahir di alam yang lebih baik, alam yang penuh kebahagiaan, yaitu di alam dewa atau bahasa umumnya di alam surga. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga melalui kisah inspiratif ini atau cerita Dhammapada Atthakatha Syair 48 ini memberikan kita satu gambaran dan inspirasi untuk melakukan kebajikan terus, mengulang-mengulang dan mengulang terus perbuatan baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga semua makhluk dimanapun mereka berada senantiasa selalu berbahagia. Sabi Sata Bawantu Sukitata. Namo Buddhaya.